Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Mas Ajib dan juga Pak Ruli untuk membicarakan bagaimana kita bisa meningkatkan daya ungkit dari UMKM kita dari program pemerintah, yaitu ada stimulus baru dari UMKM. Mas Ajib tadi ingin menanggapi persoalan itu, silakan. Ya, dalam konteks kami sangat aware dengan berbicara ekosistem bisnis, Poppy, karena ini satu sisi memberikan kepastian sustainability sebuah bisnis. Karena ketika kita hanya berpikir satu sisi produksi, tapi kemudian tidak ada yang membeli, maka bisnis ini akan kembali tidak bergerak. Dan ketika bisnis tidak bergerak, ketika orang yang diberikan bansos ataupun pinjaman produktif ini, ya uangnya akan kembali buat konsumsi aja, jadi hilang lagi. Jadi daya ungkit ekonomi tidak akan terbentuk. Nah, sehingga bagaimana kemudian menjadi PR pemerintah adalah mendesain ekosistem bisnis ini dengan baik. Sebagai contoh misalnya begini, bagaimana pengusaha kelas menengah menjadi off-taker, mereka menjadi bagian strategik partner pemerintah, mereka juga mendapatkan insentif. Misalnya, mereka tidak perlu subsidi bunga, tapi bagaimana ketika mereka dikasih kemudahan penjaminan kredit oleh pemerintah, sehingga dan satu lagi mereka dikasih grace period. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini ekonomi kembali butuh bergerak, tapi teman-teman pengusaha juga harus punya ruang likuiditas yang fleksibel. Sebagai contoh, misalnya begini, para pengusaha pertanian manggis, mereka bisa ekspor ke China, tapi pengusaha ini sekarang untuk membeli komoditas manggis dari para petani, mereka lagi habis duit itu. Nah, bagaimana mereka diberikan subsidi dalam bentuk working capital maupun grace period. Belum contoh yang lain, misalnya di daerah Kupang, mereka ada 200 nelayan, tapi bahkan di daerah itu tidak ada pabrik es misalnya. Untuk beli pabrik es mereka harus 5 jam, 6 jam. Ini yang saya maksud ekosistem bisnis, Poppy. Jadi pemerintah jangan hanya berpikir satu sisi produksi, tapi itu sudah sangat bagus karena kita ini kan harus mengerjakan satu persatu. Ini jadi hulu dan hilir. Hulu dan hilirnya. Nah, hulunya kita bantu, hilirnya juga bantu, dan ini akan membentuk sebuah ekosistem bisnis, dan secara sustain ini akan memberikan daya ungkit ekonomi yang baik dan positif. Baik, saya ke Pak Ruli, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk terus membuat ekosistem bisnis ini growing up gitu? Karena tadi ada catatan soal bunga dan juga grace period yang harus misalnya difikirkan untuk golongan menengah atau UMKM yang kelasnya menengah ini. Ya, baik, terima kasih Poppy. Saya kira belakangan ini sudah keluar berbagai kebijakan yang memang membaca ada persoalan ekosistem bisnis di masa lalu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi kalau kaitan dengan masalah penjaminan yang dimaksud oleh Saudara Ajib, adik sayang, itu adalah kita munculkan di program penjaminan yang bila tadi data 123,46 triliun itu dibuka, itu ada 5 triliun diantaranya untuk penjaminan yang dimaksud. Asalnya untuk penjamin Krindo dan Askrindo, tapi 2 hari yang lalu Pak Presiden menambah lagi 2 perusahaan yang khusus untuk penjaminan untuk kepentingan ekspor tadi. Jadi saya kira sudah terakomodasi dalam kebijakan itu. Tetapi di dalam kaitan dengan persoalan ekosistem yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang, memang kita coba melihat dari sisi yang lebih luas, apalagi dalam kondisi saat ini. Jadi sisi hulu dan hilir kita coba perbaiki, baik dari sisi pembiayaan, tata niaga, dan juga persoalan-persoalan yang lain, termasuk tingkat suku bunga. Ini adalah hal-hal yang terus diperbaiki. Saya katakan tadi, mohon juga ada masukan-masukan bila memang ada sebuah ide-ide yang baru yang memang belum sempat kami lakukan. Tetapi yang saya ingin tambahkan lagi tentang tadi itu persoalan yang dihadapi oleh UMKM ini kan memang sangat lengkap lah. Sisi supply demand juga dihantam begitu. Jadi memang kita perbaikannya juga tidak bisa di satu sisi. Saya perlu tegaskan, malam ini pun rekan-rekan kami masih terus menggodok berbagai skema-skema baru untuk upaya misalnya memperkuat demand daripada produk-produk UMKM. Nanti pada waktunya saya akan sampaikan begitu. Kalau sudah betul-betul sudah matang betul. Baik, oke. Terima kasih Pak Ruli. Mas Ajib, terakhir mungkin closing statement, apa input yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk saat ini? Ya, tentunya HIPMI sangat berbesar hati, sangat mengapresiasi bagaimana komitmen dari Kemenkop UKM seperti tadi disampaikan oleh Pak Ruli, dan HIPMI insya Allah siap menjadi bagian dari pembangun ekonomi dan penggerak ekonomi di lapangan sesuai dengan arahan-arahan dari para regulator. Prinsipnya itu yang akan menjadi
itu menjadi bagian komitmen HIPMI, dan insya Allah kita akan bergerak di lapangan untuk memberikan daya ungkit ekonomi yang positif dan ujungnya bermanfaat buat seluruh masyarakat, termasuk khususnya para pelaku UKM sebagai penopang ekonomi utama di Indonesia. Demikian, Poppy. Terima kasih Mas Ajib untuk bincang-bincangnya bersama kami, dan juga Pak Ruli yang sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga programnya bisa berjalan lancar. Mungkin sebelum saya tutup, ini rencananya kapan akan digelontorkan? Yang mana, Bu? Untuk program stimulus baru usaha mikro dan ultramikro ini? Agustus ini kah? Iya, insya Allah tadi saya katakan pada tanggal 17 nanti Pak Presiden akan menyampaikan. Bukan hanya itu, sebenarnya ada program-program yang lain, ada skema-skema yang lain. Tetapi untuk yang tadi dimaksud oleh Poppy, insya Allah setelah tanggal 17 kita targetkan, barusan kita sampaikan ke KPA-nya agar bisa terrealisasi sekitar 1 juta penerima pada tahapan pertama ini. Oke, baik. Semoga Terima kasih. Kita berjalan dengan baik. Gitu. Amin. Malah diantaranya, mohon maaf, diantaranya akan disampaikan di Istana Presiden nanti. Oke, baik. Merdeka, ya. Oke, baik. terima kasih Pak Ruli untuk informasinya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zegra. Terima kasih. Sampai jumpa.